Selamat pagi guys, kali ini saya di warung ketan Mbak Eni, Jalan Sriwijaya Kemasan, Kota Kediri. Timurnya toko Mas Damai. Nah, timurnya toko Mas Damai. Pagi ini ada toko-toko Kediri. Ini ada Pak Tarto atau Pak Toto Amin terkenalnya, pemilik toko Amin, penjual besar seragam sekolah di Kota Kediri, Jalan Stasiun tepatnya. Dan ini ada Bapak Sari Kartono, tokoh Kota Kediri juga, sesepuh para warga Kediri. Pagi ini saya akan bincang-bincang sedikit bagaimana kesan tentang Kota Kediri saat ini, Pak Tarto. Ya, kondusif, damai, karena dengan adanya PAUB dan PK, paguyuban antar umat beragama dan penghayat kepercayaan. Itu apa, Pak? Seperti itu gabungan dari apa, Pak? Itu tokoh-tokoh agama dan penghayat kepercayaan. Oke. Kediri situasinya kondusif, sehingga Selama banyak, ini, Pak, PKUB itu apa yang dilakukan? ya kita mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di pondok-pondok, di gereja-gereja, di pura, dan di tempat ibadahnya penghayat kepercayaan. Anggotanya? Anggotanya banyak sekali. Kalau pengurusnya PAUB PK 100. Iya. Dengan Pak Sari Kartono. Ini Assalamualaikum. biasa dipanggil dengan sebutan Akung di Kota Kediri. Iya. Akung, apa yang harus ditingkatkan atau yang kurang dari Kota Kediri saat ini? Menurut pemahaman dan penglihatan saya, pasti masih harus ada yang ditingkatkan, terutama hal-hal yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dan kepentingan yang menyentuh kepada masyarakat itu antara lain ya fasilitas infrastruktur, fasilitas atau pengembangan ekonomi kecil dan menengah, serta fasilitas lain bagi mereka yang perlu dipikirkan, terutama kelompok warga yang saat ini masih kurang beruntung. Ini kira-kira sentuhan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dibanding sebelumnya. Saya yakin kalau ini dibandingkan apa yang disampaikan Mas Tarto tadi, maka insya Allah Kediri akan selalu kondusif. Di samping seluruh kolaborasi seluruh komunikasi antar umat beragama di sini sudah terjalin sangat bagus. Rakyatnya yang perlu diperhatikan mendapat perhatian sebagaimana yang saya inginkan. Ini sebetulnya hal-hal yang paling esensial yang perlu kita pikirkan bersama. Tinggal siapa nanti yang akan bisa mengawal ke situ begitu. Nah, perhatiannya, pemahamannya, ya, kepeduliannya, ini diperlukan satu tokoh yang bisa membawa Kediri ke sana secara realistis, termasuk bina UMKM yang real itu bagaimana, terus menyentuh kepentingan rakyat kecil yang memerlukan kebutuhan pokok itu bagaimana. Barangkali sistem tentang ini memang patut mendapat perhatian. Itu saya kira yang menjadi satu hal urgen, bahkan tidak sekedar urgen, perlu dalam waktu yang tidak lama bisa diwujudkan. Perlu hadirnya satu tokoh yang bisa kita berikan amanah itu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, ternyata di sini ada Harun Al-Rasyid, Sekjen GPI, Gerakan Peradaban Indonesia. Apa itu Pak Harun, GPI? GPI ini bukan ormas biasa, tapi lebih pada gerakan moral untuk bagaimana lebih membumikan nilai-nilai luhur Pancasila ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya Pancasila itu mudah diucapkan di bibir, tapi perilakunya sangat anti Pancasilais. Yang seperti kita lihat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, sehingga untuk mencapai Indonesia emas nanti pada 2045
yang hari ini kita mendapat bonus demografi pemuda yang cukup melimpah, jangan sampai menjadi bencana ini, tapi menjadi berkah bagi bangsa Indonesia. Untuk itu sejak awal GPI akan membersamai mereka untuk mengantarkan mereka menjadi generasi Garuda Emas. Terima kasih. Ke depan saya dengar GPI mau ada hajatan besar, Pak. Bisa dijelaskan sedikit? Oh ya, nanti pada tanggal 10 November, pada peringatan puncak 10 November, GPI akan menyelenggarakan sebuah momen kolosal yang sangat bersejarah, yaitu Sumpah Peradaban. Kita perlu melakukan rejuvenasi, penyegaran kembali. Kalau dulu Gajah Mada meneruskan cita-cita untuk mempersatukan Nusantara ini dengan melakukan Sumpah Palapa. Kemudian untuk kita merdeka sejak kebangkitan nasional itu pemuda-pemuda juga melakukan Sumpah Pemuda yang akhirnya melahirkan kemerdekaan 17 tahun kemudian. Maka setelah merdeka sejak tahun 45 sampai hari ini nampaknya cita-cita para founding fathers, para pendiri Republik ini masih belum tercapai. Untuk itu di tengah kekhawatiran adanya perubahan peradaban dunia, apalagi diperparah dengan COVID, kami dari gerakan Peradaban Indonesia akan melakukan Sumpah Peradaban yang akan dilakukan pada tanggal 10 November di jam yang sama, di menit yang sama, serentak seluruh bangsa Indonesia melakukan sumpah. Jadi dimanapun berada, baik yang tinggal di Indonesia maupun luar negeri, melakukan sumpah untuk meneguhkan bahwa kita benar-benar sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai Pancasila untuk bisa terus survive dan menjadi bangsa yang maju dan penuh barokah dari Allah SWT. Terima kasih. Sedikit Pak Tarto, 2024 tahun politik, akan ada pilihan legislatif dan sekaligus presiden. Menurut Bapak? Dalam keadaan aman, mudah-mudahan aja terselenggara dengan baik, tertib, dan luber. Jadi jangan sampai ada gangguan-gangguan dari luar. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan pancaran cahayanya untuk bangsa dan negara, sehingga terpilih presiden yang sesuai dengan pilihan rakyat. Terima kasih Pak Tarto, Agung Sari, Ya. Pak Harun. Selamat pagi, selamat Pagi. menikmati ketan Bu Emi.